Sorotan berikutnya, usai ramai soal SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Kamis kemarin, 3 orang yang berada dalam satu klaster dengan Egy diperiksa di Polda Metro Jaya untuk pertama kalinya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka kasus ijazah termasuk Roy CS di klaster 2 menyerukan tidak akan mengikuti jejak Egy yang disebut lari dari tanggung jawab. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allahu Akbar. Menjaga. Kamis 22 Januari, 3 tersangka klaster 1 kasus fitnah ijazah Jokowi memenuhi panggilan penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Mereka adalah Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurnia Triroyani. Mengaku lega karena akhirnya dipanggil penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025, Kurnia pastikan mereka akan mengikuti semua proses untuk mengungkap keyakinannya akan keaslian ijazah Jokowi. Nah, kami mengatakan tadi bahwa ada 2 klaster, meskipun saya juga bingung, kok kayak perumahan, apakah ada klaster itu dikenal? Banyak sekali hal-hal yang janggal dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kami datang kemari, kami ingin menjawab semua itu. Hari ini dengan besar hati, kami akan menjawab semua tantangan ini, memberikan jawaban seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia, agar kelak 2029 kita mendapatkan pemimpin yang tidak abu-abu latar belakang pendidikannya. Jelas latar belakang pendidikannya, ya. Sementara itu, Roy Suryo yang ikut mendampingi ketiga tersangka menyindir sikap 2 orang klaster 1 yang sudah lebih dulu bebas dari status tersangka lewat jalur restoratif justice. Ia mengibaratkan perjuangan mereka seperti kapal yang harus dipimpin oleh nahkodanya. Dari awal, dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab. Ya, seperti nakoda. Nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Menolak mengikuti jejak rekannya Egy Sujana yang mendapat restoratif justice usai berdamai dengan Jokowi, Roy justru mengungkap proses damai di Solo adalah sebuah skenario besar dengan melibatkan penyidik. Bukan, kenapa press conference mengatakan saya mengharapkan dan berharap. Pada saat pertemuan itu polisinya sudah dipanggil, kemudian datang tuh. Itu yang bilang Pak DHL, yang bilang juga kuasa hukumnya, kan protes, namanya Iman Imanuddin, ya, itu Pak di Reskrimum. Ya. Kemudian satu lagi Pak Rohadi, ya, itu Rusadi, itu adalah itu datang, kemudian sudah tanda tangan semua di situ, selesai di situ kok masih menghimbau lagi, itu kan lucu aja, ya. Itu sudah skenario besar semuanya. Sudah selesai semuanya. Di sisi lain, relawan Jokowi menilai meski kasus Egy dan Damai Lubis sudah dihentikan, Jokowi tetap konsisten akan membawa kasus fitnah ijazahnya ke ranah pengadilan. Apalagi berkas perkara Roy Suryo CS kini sudah di tangan kejaksaan. Kami juga berharap ada persidangan untuk proses pembuktian. Ya, dan Jokowi harus apakah ijazah Pak Jokowi itu sama yang dituduh Mas Roy bahwa katanya palsu-palsu, ataukah memang disitulah pembuktian itu asli, karena melalui ketukan Palu nggak akan ada lagi keributan. Kalau Mas Roy masih ribut, ijazah kayak gini dan yang pasti kan begitu asli, Mas Roy pasti masuk bui karena berarti terbukti fitnah kan. Upaya Roy CS menghadapi kasus ijazah Jokowi juga melibatkan pihak eksternal, yakni Komnas HAM, sebagai upaya mendapat perlindungan. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV.